Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Dialah yang memberikan kita kehidupan, kesehatan, kesempatan, serta petunjuk agar kita mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan sebuah ayat Al-Quran yang mengandung teguran yang sangat dalam. Teguran ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang terdahulu, tetapi juga menjadi peringatan bagi kita semua, agar berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 44 yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab, tidakkah kamu mengerti? Ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran besar tentang pentingnya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kita mungkin sering mengingatkan orang lain untuk berbuat baik. Kita mengingatkan orang lain agar rajin beribadah. Kita mengingatkan orang lain agar menjaga sholat. Kita mengingatkan orang lain agar menjaga sholat. Kita mengingatkan orang lain agar berkata jujur. Kita mengingatkan orang lain agar menjaga akhlak. Kita mengingatkan orang lain agar menjauhi maksiat. Semua itu pada dasarnya adalah kebaikan. Mengajak orang lain kepada kebaikan merupakan perbuatan yang mulia. Namun, ada satu pertanyaan penting yang harus selalu kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain juga sudah kita jalankan dalam kehidupan kita sendiri? Inilah yang menjadi salah satu pesan penting dari ayat ini. Kita bukan berarti tidak boleh mengingatkan orang lain sebelum diri kita sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kita semua memiliki kekurangan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita semua masih belajar memperbaiki diri. Maka seseorang tidak harus menunggu dirinya menjadi manusia sempurna untuk mengajak kepada kebaikan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika seseorang rajin menyuruh orang lain melakukan kebaikan, sementara dirinya sendiri sengaja meninggalkan kebaikan tersebut. Ia mengetahui kebenaran, tetapi tidak mengamalkannya. Ia mengetahui larangan Allah, tetapi justru melanggarnya. Ia mengetahui kewajiban, tetapi tidak peduli untuk melaksanakannya. Ia pandai memberikan nasihat, tetapi lupa memberikan nasihat kepada dirinya sendiri. Inilah keadaan yang harus kita waspadai. Jangan hanya menjadi orang yang pandai menasihati. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada orang yang sangat pandai berbicara tentang kesabaran, tetapi ketika diuji sedikit saja, ia langsung marah. Ada yang sering berbicara tentang keikhlasan, tetapi ketika tidak dihargai, hatinya kecewa. Ada yang sering mengingatkan orang lain agar tidak sombong, tetapi dirinya sendiri merasa lebih baik daripada orang lain. Ada yang mengingatkan tentang menjaga lisan, tetapi dirinya gemar membicarakan keburukan orang lain. Ada yang menyuruh orang lain rajin membaca Al-Quran, tetapi dirinya sendiri jarang membukanya. Ada yang menyuruh orang lain menjaga sholat, tetapi dirinya sendiri masih meremehkan sholat. Ada yang mengingatkan tentang sedekah, tetapi dirinya sendiri sangat berat mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang yang membutuhkan. Ada yang mengingatkan tentang dosa, tetapi dirinya sendiri masih nyaman dengan dosa tersebut. Kita harus berhati-hati, karena terkadang kita begitu sibuk memperbaiki orang lain, sampai lupa memperbaiki diri sendiri. Kita begitu mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat kesalahan diri sendiri. Kita hafal kekurangan orang lain tetapi lupa mencatat kekurangan diri sendiri. Kita mampu mengatakan, kamu harus berubah. Tetapi kita lupa bertanya, apakah aku juga sudah berubah menjadi lebih baik? Kita berkata, jangan seperti itu. Tetapi kita lupa bertanya, apakah aku masih melakukan hal yang sama? Inilah pentingnya muhasabah. Nasihat yang pertama harus kita berikan kepada diri sendirian. Setiap kali kita hendak memberikan nasihat kepada orang lain, mari terlebih dahulu menasihati diri kita sendiri. Sebelum mengatakan kepada orang lain, jangan meninggalkan sholat. Tanyakan kepada diri kita, apakah sholatku sudah benar-benar aku jaga? Sebelum mengatakan jangan berdusta, tanyakan, apakah lisanku sudah benar-benar terbebas dari kebohongan? Sebelum mengatakan jangan menyakiti orang lain, tanyakan, apakah selama ini perkataan dan perbuatanku pernah menyakiti orang lain? Sebelum mengatakan jangan iri kepada orang lain, tanyakan, apakah hatiku sudah benar-benar bersih dari rasa iri? Sebelum mengajak orang lain bersabar, tanyakan, apakah aku sudah belajar bersabar ketika menghadapi ujian? Bukan berarti kita tidak boleh menasihati orang lain.
Justru kita tetap harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Tetapi nasihat tersebut hendaknya juga menjadi pengingat untuk diri kita sendiri. Ketika kita berkata kepada orang lain tentang kebaikan, sesungguhnya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri. Ketika kita mengingatkan orang lain tentang sholat, biarkan hati kita berkata, "Wahai diriku, jangan sampai engkau hanya pandai mengingatkan orang lain, tetapi melupakan kewajibanmu sendiri." Ketika kita berbicara tentang sedekah, hati kita berkata, "Wahai diriku, jangan hanya menyuruh orang lain bersedekah. Belajarlah menjadi orang yang gemar memberi." Ketika kita berbicara tentang kesabaran, hati kita berkata, "Wahai diriku, bersabarlah. Jangan hanya mengajarkan kesabaran kepada orang lain. Ilmu harus melahirkan amal. Memiliki ilmu saja belum cukup. Kita bisa membaca banyak buku. Kita bisa mendengarkan banyak kajian. Kita bisa menghafal banyak ayat. Kita bisa mengetahui banyak hadis. Kita bisa memahami berbagai nasihat agama. Namun pertanyaannya, apa yang berubah dalam kehidupan kita setelah mengetahui semua itu? Apakah ilmu membuat kita semakin rendah hati? Apakah ilmu membuat kita semakin takut kepada Allah? Apakah ilmu membuat kita semakin rajin beribadah? Apakah ilmu membuat kita semakin baik kepada keluarga? Apakah ilmu membuat kita semakin jujur? Apakah ilmu membuat kita semakin mudah memaafkan? Apakah ilmu membuat kita semakin peduli kepada sesama? Karena ilmu yang benar seharusnya membawa perubahan. Pengetahuan tentang kebaikan seharusnya mendorong kita untuk mengerjakan kebaikan. Pengetahuan tentang dosa seharusnya membuat kita berusaha meninggalkannya. Pengetahuan tentang akhirat seharusnya membuat kita mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengetahui banyak hal, tetapi hanya sedikit yang diamalkan. Jangan sampai lisan kita lebih maju daripada amal kita. Jangan sampai nasihat kita terdengar indah, tetapi kehidupan kita justru bertentangan dengan nasihat tersebut. Jangan merasa lebih baik karena sering memberi nasihat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada bahaya lain yang harus kita hindari. Ketika kita sering memberikan nasihat kepada orang lain, terkadang tanpa sadar muncul perasaan bahwa kita lebih baik daripada orang yang kita nasihati. Kita merasa lebih alim, kita merasa lebih saleh, kita merasa lebih memahami agama, kita merasa lebih dekat kepada Allah, padahal kita tidak pernah mengetahui bagaimana kedudukan seseorang di hadapan Allah. Bisa jadi orang yang hari ini kita anggap buruk, suatu hari nanti berubah menjadi jauh lebih baik. Bisa jadi orang yang kita anggap rendah justru memiliki hati yang lebih ikhlas. Bisa jadi seseorang yang memiliki banyak kekurangan justru memiliki satu amal yang sangat dicintai Allah. Dan bisa jadi kita yang merasa sudah baik ternyata masih memiliki banyak dosa yang belum kita sadari. Karena itu ketika menasihati orang lain, jangan gunakan nasihat sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi. Jadikan nasihat sebagai bentuk kasih sayang. Jadikan nasihat sebagai bentuk kasih sayang. Dan jadikan nasihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri. Mengkoreksi diri sebelum mengkoreksi orang lain. Salah satu kebiasaan yang sangat baik dalam kehidupan seorang Muslim adalah muhasabah, yaitu mengevaluasi diri. Setiap malam sebelum tidur, cobalah bertanya kepada diri sendiri. Hari ini, apakah aku sudah menjaga sholat? Apakah hari ini aku berkata jujur? Apakah hari ini ada orang yang aku sakiti? Apakah hari ini aku telah berbuat baik kepada orang tua? Apakah hari ini aku telah memperlakukan pasangan dan anak-anak dengan baik? Apakah hari ini aku telah membantu seseorang? Apakah hari ini aku telah membaca Al-Quran? Apakah hari ini aku mengingat Allah? Apakah hari ini aku melakukan dosa yang harus segera aku tinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini sangat penting. Karena terkadang kita sibuk mengevaluasi kehidupan orang lain. Kita mengetahui siapa yang salah. Kita mengetahui siapa yang kurang baik. Kita mengetahui siapa yang harus berubah. Tetapi kita lupa bertanya, apa yang harus aku ubah dari diriku sendiri? Jadikan nasihat sebagai cermin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika mendengar sebuah nasihat, jangan hanya berpikir, ini cocok untuk siapa? Tetapi tanyakan, apakah ini juga cocok untukku? Ketika mendengar ceramah tentang kesabaran, jangan langsung berpikir tentang tetangga kita. Ketika mendengar kajian tentang menjaga lisan, jangan langsung mengingat teman kita yang suka berbicara. Ketika mendengar kajian tentang menjaga sholat, jangan langsung berpikir tentang orang lain yang jarang sholat. Jadikan Al-Quran sebagai cermin bagi diri kita. Setiap ayat yang kita baca hendaknya membuat kita bertanya, apa yang Allah ingin aku perbaiki melalui ayat ini? Dengan cara seperti itu, Al-Quran tidak hanya menjadi bacaan di lisan, tetapi menjadi petunjuk yang mengubah kehidupan. Nasihat dengan teladan lebih kuat daripada nasihat dengan kata-kata. Saudaraku,
Terkadang orang tidak membutuhkan banyak kata-kata. Mereka membutuhkan contoh. Seorang ayah yang ingin anaknya rajin sholat akan lebih kuat pengaruhnya jika anak melihat ayahnya menjaga sholat. Seorang ibu yang ingin anaknya berkata lembut akan lebih mudah diteladani jika ibunya juga berbicara dengan kelembutan. Seorang guru yang mengajarkan kejujuran akan lebih dihormati ketika murid melihat gurunya selalu jujur. Seorang pemimpin yang mengajarkan kedisiplinan akan lebih dipercaya jika dirinya sendiri disiplin. Artinya, keteladanan adalah bentuk dakwah yang sangat kuat. Ketika perkataan dan perbuatan berjalan bersama, nasihat menjadi lebih bermakna. Sebaliknya, ketika perkataan bertentangan dengan perbuatan, orang lain bisa kehilangan kepercayaan. Karena itu, mari kita berusaha menjadi pribadi yang antara ucapan dan amalnya semakin dekat. Jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik. Kita tetap harus saling mengingatkan. Kita tetap harus berdakwah sesuai kemampuan. Kita tetap harus mengajarkan kebaikan. Tetapi pada saat yang sama, kita harus terus berjuang memperbaiki diri. Jika hari ini kita mengingatkan orang lain untuk sholat, maka mulai hari ini kita juga memperbaiki sholat kita. Jika hari ini kita mengingatkan orang lain untuk membaca Al-Quran, maka mulai hari ini kita juga memperbanyak membaca Al-Quran. Jika hari ini kita mengingatkan orang lain agar bersedekah, maka kita juga berusaha menjadi orang yang gemar bersedekah. Jika hari ini kita mengingatkan orang lain agar menjaga lisan, maka kita juga berusaha menjaga lisan kita. Jangan menunggu menjadi sempurna, karena kesempurnaan bukan syarat untuk berbuat baik. Yang penting adalah terus belajar, terus berusaha, terus memperbaiki diri, dan terus memohon pertolongan kepada Allah. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kita mungkin bisa menyembunyikan kekurangan kita dari manusia. Kita bisa terlihat baik di depan banyak orang. Kita bisa berbicara dengan kata-kata yang indah. Kita bisa memberikan nasihat yang menyentuh. Tetapi tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Allah mengetahui apa yang kita ucapkan. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu jangan mengejar penilaian manusia. Jangan menjadi baik hanya karena ingin dipuji. Jangan memberikan nasihat hanya agar dianggap alim. Jangan berbicara tentang agama hanya agar mendapatkan penghormatan. Mari kita lakukan semuanya karena Allah. Jika kita mengingatkan orang lain, semoga Allah juga memperbaiki diri kita. Jika kita menyampaikan kebaikan, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Jika kita mengajarkan ilmu, semoga Allah menjadikan ilmu tersebut bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Renungan untuk diri kita. Mari kita berhenti sejenak. Mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Berapa banyak nasihat yang sudah kita sampaikan kepada orang lain? Dan berapa banyak dari nasihat itu yang sudah kita amalkan? Berapa kali kita menyuruh orang lain bersabar? Tetapi berapa kali kita sendiri kehilangan kesabaran? Berapa kali kita menyuruh orang lain menjaga sholat? Tetapi bagaimana dengan sholat kita? Berapa kali kita mengingatkan orang lain tentang dosa? Tetapi apakah kita sudah sungguh-sungguh meninggalkan dosa? Berapa kali kita menyuruh orang lain berbuat baik? Tetapi apakah kebaikan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membuat kita berputus asa. Justru pertanyaan ini adalah jalan untuk kembali. Jika ternyata masih banyak kekurangan, jangan menyerah. Jika masih banyak dosa, bertaubatlah. Jika masih banyak kelalaian, perbaikilah. Jika selama ini kita hanya pandai berbicara, mari mulai belajar mengamalkan. Jika selama ini kita sering melihat kesalahan orang lain, mari mulai belajar melihat kesalahan diri sendiri. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari satu langkah sederhana, mengakui bahwa diri kita juga membutuhkan perbaikan. Mari kita jadikan setiap nasihat sebagai cermin, setiap ayat sebagai pengingat, setiap kajian sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan hanya bertanya, apa yang salah dengan orang lain? Tetapi bertanyalah, apa yang harus aku perbaiki dari diriku? Jangan hanya sibuk mengubah orang lain. Mari mulai dengan mengubah diri sendiri. Dan jangan merasa lebih baik ketika mampu memberikan nasihat. Sebaliknya, bersyukurlah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga setiap ilmu yang kita dengar menjadi amal. Semoga setiap nasihat yang kita sampaikan juga menjadi pengingat bagi diri kita. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kesombongan, riya, dan merasa lebih baik daripada orang lain. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.